Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudahu ila yaumiddin. Qala Allah tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, saudaraku kaum muslimin yang semoga dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita semua, sehingga di kesempatan sore hari ini kembali Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita dalam kajian membahas kitab At-Tadhhib fi Adillati Matnil Ghayati Taqrib yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Al-Ustadz Ad-Doktor Mustafa Dib Al-Bugha hafizahullahu ta'ala. Pada pertemuan yang terakhir, barakallahu fikum, alhamdulillah, kita telah menyelesaikan pembahasan tentang kulit. Ya, bahwa kulit bangkai ini bisa disucikan dengan cara disamak, kecuali anjing dan kulit babi. Ya, serta apa yang terlahir dari keduanya. Ini sudah kita jelaskan. Demikian juga telah kita jelaskan pula bahwa tidak boleh untuk menggunakan bejana-bejana yang terbuat dari emas dan perak. Ya, bejana-bejana dari emas dan perak ini tidak boleh dipergunakan. Sekarang kita masuk ke dalam pasal yang baru. Qala al-Qadi Abi Ya, qala al-Qadi Abu Suja rahimahullahu taala, faslun siwaku mustahabbun fi kulli halin illa ba'da zawali lis-shaim. Pasal, dan siwak itu hukumnya mustahab pada setiap waktu kecuali illa ba'da zawal lis-shaim, kecuali setelah waktu zawal bagi orang-orang yang berpuasa. Kita baca dulu matanya. Qala wa huwa fi thalathati mawadi'a asyaddul istihbaban. Dan siwak dalam 3 kondisi maka ditekankan sekali, ya, atau kemustahabannya ini lebih ditekankan. Dia lebih mustahab dalam 3 kondisi. Yang pertama, inda taghayyuril fami min azmin wa ghairih. Kondisi yang pertama yaitu ketika mulut itu berubah. Ya, baik karena berdiam lama atau yang semisalnya atau yang selainnya. Ya, kalau mulut tidak kemasukan apa-apa, ya biasanya berubah bau mulutnya. Qala wa indal qiyami minan naum. Kondisi yang kedua yang lebih ditekankan lagi untuk bersiwak adalah ketika bangun dari tidur. Qala wa indal qiyami ila shalah, dan yang ketiga ketika dia ingin menegakkan salat. Ketika dia ingin menegakkan salat. Ya. Jadi siwak kata beliau mustahabbun fi kulli hal,
Siwak itu mustahab pada setiap kondisi kecuali setelah waktu zawal bagi orang yang berpuasa. Kemudian ada 3 kondisi di mana siwak itu sangat ditekankan, ya, mustahabnya sangat ditekankan. Yang pertama ketika mulut itu berubah, ya, karena berdiam lama atau yang sejenisnya. Atau yang kedua, indal qiyami minan naum, ketika dia bangun dari tidur. Kemudian yang ketiga, indal qiyami ila shalah, ketika dia ingin menegakkan sholat. Baik, kita baca ya komentar atau catatan kaki dari Syekh Mustafa Bugha. Ya, di sini Abu Suja mengatakan siwak itu mustahab pada setiap kondisi. Dalilnya kata Syekh Mustafa Bugha hafizahullah taala, hadis yang diriwayatkan Imam An-Nasa'i, ya, dan juga diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari secara muallaq. Muallaq itu adalah ini tidak disebutkan sanadnya, langsung dari sahabat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Qala an Aisyah radhiyallahu anha anna Nabiy Shallallahu Alaihi Wasallam qala as-siwaqu madharatun lil fam mardatun lirabb. Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, siwak itu madharatun lil fam, ya, membersihkan mulut, ya, mardatun lirabb, dan mendatangkan ridha ar-rabb, yakni ridha Allah Subhanahu wa taala. Ya. Madharatun bisa dibaca midharatun, ya, madharatun atau midharatun. Nah, ini dalil umum yang menunjukkan bahwa siwak itu disukai pada setiap kondisi. Ya. Jadi tanpa ada sebab tertentu kita bersiwak itu saja sudah suatu hal yang mustahab. Ya. Tanpa kondisi tertentu, misalnya lagi iseng-iseng saja, misalnya lagi ngantri di mana di rumah makan, ya, menunggu dilayani atau ngantri di suatu kantor, antum bersiwak, ya, itu sudah mustahab, ya. Karena dalilnya umum, as-siwak madharatun lil fam, karena dia membersihkan gigi. Membersihkan mulut, ya. Mardatun lirabb, dan mendatangkan ridho Rabb. Ya. Nah, siwak itu apa? Ya, mungkin kita semua sudah mengetahui apa itu siwak. Ya, kayu yang seukuran pena atau pensil, ya, yang ujungnya dilembutkan, kemudian dipakai untuk membersihkan mulut, ya, membersihkan gigi, membersihkan mulut, ya. Nah, di sini dijelaskan oleh beliau, wasiwaku al-alatul lati tudlak bihi al-asnan. As-siwak, ya, itu adalah alat yang dipergunakan untuk menggosok gigi. Wa yutlaqu 'alal fi'l, dan dipakai juga untuk perbuatannya. Jadi kata siwak, barakallahu fikum, memiliki 2 makna. Yang pertama alatnya. Alatnya itu disebut siwak. Yang kedua perbuatannya. Ya, perbuatannya itu juga disebut as-siwak. As-siwak artinya alat untuk bersiwak atau bersiwak itu sendiri. Ya. As-siwak itu artinya, ya, alat untuk bersiwak atau alat untuk membersihkan gigi atau perbuatan membersihkan gigi itu namanya as-siwak. Wa tahsulu as-sunnatu biistimali kulli khashnin yuzilul wasakh. Dan didapatkan sunnah dengan mempergunakan semua alat yang keras yang bisa menghilangkan kotoran. Ya. Jadi barakallahu fikum, apakah kalau kita gosok gigi itu sudah termasuk bersiwak? Ya. Nah, ini dijelaskan oleh para ulama, ya, termasuk. Jadi kita mempergunakan segala sesuatu untuk membersihkan gigi kita, itu namanya bersiwak. Walaupun itu mungkin tidak dengan kayu siwak. Nah, kita baca secara lengkapnya nanti, kemudian kita nukilkan untuk memperkuat ini dari Kifayatul Akhyar, ya.
Qala wa tahsul as-sunnah bi istimali kulli khasnin yuzil wasakh. Maka didapatkanlah sunnah dengan mempergunakan semua alat yang keras, yang kasar, maaf ya. Khasnin itu yang kasar, semua alat yang kasar yang bisa menghilangkan wasakh, menghilangkan kotoran pada gigi. Wal audu al-araq al-ma'ruf bisiwak afdal, dan menggunakan kayu araq yang dikenal untuk bersiwak, maka ini lebih afdal. Ada sejenis tumbuhan, ya, tumbuhan perdu macam bonsai itu, ya, yang banyak tumbuh di Timur Tengah. Nah, kayunya ini paling afdal untuk dipergunakan untuk menggosok gigi. Karena ini yang dipakai oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kayunya itu agak pedas ya. Biasanya kalau kita orang-orang umroh ya bawa oleh-oleh kayu siwak. Nah, mungkin antum perlu coba ya, beli kayu siwak kemudian coba gosok giginya. Ya, memang segar, fresh dia. Ya, ada rasa agak pedas-pedas pada siwak tersebut ya, membersihkan gigi. Nah, ini jadi dari sini kita bisa simpulkan bahwa apa? Semua perkara yang bisa membersihkan gigi ya itu bisa dihukumi sebagai siwak. Dan kayu araq ini yang paling afdol. Nah, senada dengan ini disebutkan juga dalam Kifayatul Akhyar, ya, sebutkan dari Kifayatul Akhyar, ya, kata beliau, ini kata Al-Hisni, ya, dalam Kifayatul Akhyar beliau menyebutkan apa, Kifayatul Akhyar ini juga syarah dari Matan Abu Suja, tapi lebih kompleks ya daripada At-Tahdzib. Beliau mengatakan wa'lam annahu yahsul al-istiyaq bi khirqatin wa bi kulli khasnin muzil. Ketahuilah bahwa ya siwak itu bisa dilakukan dengan potongan kain. Nah, dengan potongan kain. Ya, khirqah potongan kain. Jadi kalau misalnya Anda dapat siwak, enggak bawa odol pasta gigi, ya pakai kain. Ya, wa kulli khasnin muzil, demikian juga semua yang kasar yang bisa untuk membersihkan gigi. Kalau orang zaman dulu belum ada pasta gigi, ya kata orang tua kami itu dulu pakai arang. Ya, pakai arang katanya untuk menyikat gigi. Dan buktinya sekarang juga ada pasta gigi yang terbuat dari arang ya. Kol ya. Kol itu kan dari arang. Ya. Nah, jadi zaman dulu pakai arang. Maka ini juga termasuk siwak, termasuk menyikat gigi. Qala wal audu aula, tapi yang terbuat dari ranting kayu itu lebih utama. Wal araq aula, dan juga lebih lagi kalau ranting kayu itu ya terbuat dari araq, ya, kayu araq. Kayu araq ini yang paling utama untuk dipergunakan bersiwak. Walaupun dalam riwayat pernah juga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersiwak dengan ranting kurma, ya, dengan ranting kurma. Sehingga boleh ya pakai ranting apapun, ya, yang bisa menghasilkan kebersihan gigi, ya, ini tergolong siwak. Tapi menggunakan araq ini lebih utama. Qala wal afdalu, ya, ayyakuna biyabisin qad nuddiya bil ma, dan yang lebih afdal lagi dia bersiwak dengan sesuatu yang kering, namun kemudian dibasahi dengan air. Ya, yang sudah kering kemudian dibasahi dengan air. Allah Ta'ala alam kenapa lebih afdal, mungkin karena khasiatnya atau kebersihannya ini lebih terasa daripada yang masih basah. Jadi yang sudah kering, kayu araq yang sudah kering kemudian dibasahi dengan air, ini yang paling utama. Ini yang paling utama. Nah, kesimpulan dari apa yang kita sampaikan bahwa apapun bisa dipakai untuk membersihkan gigi, maka yang demikian ya adalah perkara yang dimustahabkan. Ya, perkara yang mustahab. Ya, kalau gosok gigi gimana? Ya termasuk. Nah, dia termasuk upaya untuk membersihkan gigi. Ya, dengan pasta gigi. Makanya lihat juga kita ada yang sampai ulama melarang pasta gigi katanya. Ya, al-ma'jun la barakallahu fi katanya. Pasta gigi itu tidak ada keberkahan padanya. Padahal kalau kita lihat ulama-ulama zaman dahulu ya menyebutkan bahwa selain siwak kita bisa membersihkan gigi kita dengan
yang lain, ya, dibersihkan bisa membersihkannya dengan yang lain. Jadi jadi kesimpulannya apa? Bahwa siwak ya itu bisa dilakukan dengan macam-macam benda, yang intinya adalah membersihkan gigi, namun menggunakan batang kayu itu lebih utama, dan kalau kayunya Arab maka itu lebih utama lagi, dan lebih utama lagi kalau dia sudah kering kemudian dibasahi dengan air. Wallahu taala alam. Ya, ini urut-urutan penggunaan siwak. Qala mustahabun fi kulli hal, maka bersiwak itu hukumnya mustahab pada setiap kondisi. Illa ba'da zawal lis-shaim. Kecuali atau kecuali setelah waktu zawal bagi orang yang sedang berpuasa. Ini perlu kita jelaskan dulu, ya. Waktu zawal itu apa? Zawal ya ini waktu tergelincirnya matahari. Ya, jadi kan matahari itu mulai dari terbitnya dia akan meninggi ke atas, ya. Ya, masuk waktu duha terus sampai kemudian dia berada di puncak. Ya, istiwa dia di atas. Nah, kemudian setelah dia berada di puncak, ya, mulai dia bergeser ke arah barat. Jadi kan barakallahu fiik, pergerakan matahari itu kan dari sebelah timur ke arah barat. Nah, tapi ketika dia bergerak mulai dari timur ke barat, dia akan berada di puncak, di tengah-tengah. Nah, ketika berada di puncak, kemudian setelah beberapa menit, dia akan mulai bergeser ke arah barat. Nah, inilah disebut sebagai waktu az-zawal. Ini waktu sholat duhur. Ya, mulai waktu sholat zuhur. Kalau dia berada di puncak itu tidak terlalu lama, ya, semenit atau 2 menit kemudian mulai dia bergeser. Nah, ketika dia mulai bergeser ini namanya waktu zawal. Maka ya tidak disunahkan atau dimakruhkan bagi orang yang berpuasa untuk menyikat giginya setelah waktu zawal. Ya, ini menurut mazhab Syafi'iyah bahwa dimakruhkan menyikat gigi atau bersiwak ya bagi orang yang berpuasa di waktu zawal, ya. Kenapa kok dimakruhkan, ya? Kata Syekh Mustafa Bugo, antum bisa lihat di catatan kaki nomor 3, hatta la yuzilu ar-raihata allati yukhallifuha as-saumu fi famihi. Hingga siwak tadi tidak menghilangkan bau mulut yang ditinggalkan oleh puasa di mulut seseorang. Ya. Jadi orang itu kalau dia berpuasa, ya, nanti setelah waktu zawal mulutnya itu akan bau, ya, akan bau. Maka kenapa disunahkan untuk tidak bersiwak? Agar bau mulutnya itu tetap bertahan. Nah, ya. Jadi bau mulutnya itu dibiarkan tetap bertahan. Kenapa dimakruhkan bersiwak? Karena nanti bau mulutnya itu akan hilang. Ya. Nah, kenapa kok harus dipertahankan bau mulut tersebut? Ya, apa dalilnya? Kenapa kok harus dipertahankan? Kok jadi makruh? Padahal tadi dikatakan bahwa siwak itu mustahab pada setiap kondisi. Nah, kok kenapa ketika waktu zawal dan kita sedang berpuasa, kok malah jadi makruh? Kenapa? Karena bersiwak akan menghilangkan bau mulut, wallati wasafaha Nabi sallallahu alaihi wasallam bi annahu adyabu indallahi ta'ala min raihatil misk. Karena bau mulutnya orang yang berpuasa ini disifati oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa dia itu lebih harum di sisi Allah Subhanahu wa taala dari bau misik. Ya. Ini sebabnya barakallahu fikum. Kenapa dalam mazhab Syafi'i dimakruhkan untuk apa? Untuk tidak menghilangkan bau mulut yang muncul di tengah hari atau setelah tengah hari bagi orang yang berpuasa. Ya, kenapa? Karena bau mulutnya orang yang sedang berpuasa ini lebih harum di sisi Allah Subhanahu wa taala dari bau misik. Sehingga harus dipertahankan atau selayaknya untuk dipertahankan. Ya, jadi ada dalilnya. Qala an Abi Hurairah
radhiyallahu anhu ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala la khalufu fami sha'im atyabu indallahi min rihil misk. Nah, ini dia dalilnya. Bau mulutnya orang yang berpuasa, ya, ini lebih harum di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada bau misik. Sehingga apa? Kalau baunya itu harum di sisi Allah, hendaknya dipertahankan, ya. Hendaknya dipertahankan. Kemudian kata Syekh, wal khuluf taghayyuru raihatil fam. Yang dimaksud dengan khuluf adalah perubahan aroma mulut. Wala yahsul ghaliban lisaim illa ba'da zawal. Dan bau atau perubahan bau mulut itu tidak akan didapati oleh orang yang berpuasa pada umumnya illa ba'da zawal, kecuali setelah waktu zawal. Wasti'malus siwak yuzhibuh walidzalika kurih. Dan menggunakan siwak, ya, dan menggunakan siwak itu akan menghilangkan bau tadi. Oleh karena itulah dimakruhkan. Nah, ini sebabnya. Kenapa di dalam mazhab Syafi'iyah dimakruhkan untuk bersiwak setelah sholat zuhur atau setelah waktu zawal bagi orang yang berpuasa. Karena dengan bersiwak akan menghilangkan bau mulut. Padahal bau mulut orang yang berpuasa itu, ya, lebih harum di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada bau misik. Ya. Ini pendapatnya Syafi'iyah. Namun perlu kita jelaskan, ya, di sana ada khilaf di kalangan para ulama tentang apa hukum bersiwak bagi orang yang berpuasa setelah zawal. Pendapat yang pertama, pendapat Syafi'iyah, bahwa hukumnya makruh. Kenapa? Karena akan menghilangkan bau mulut. Adapun jumhur para ulama, ya, al-a'immah as-salasah, tiga imam, Imam Malik, Imam Abu Hanifah, dan Imam Ahmad mengatakan tidak makruh. Ya, tidak makruh. Ya, jadi kita itu yang penting itu adalah puasanya, bukan bau mulutnya. Nah, kalau toh muncul bau mulut, maka bau mulut ini dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau misalnya nggak muncul bau mulutnya, ya, maka tetap apakah kemudian kita tidak dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Jawabannya tetap dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak mengapa untuk dihilangkan dengan as-siwak. Ya. Kemudian pendapat yang ketiga, ini semua kita nukilkan dari Kifayatul Akhyar, ya. Pendapat yang ketiga adalah pendapatnya Al-Qadhi Husain dari mazhab Syafi'i. Ya, beliau membedakan antara puasa yang wajib dengan puasa yang mustahab atau puasa yang nafilah. Ya, pendapat yang ketiga, Al-Qadhi Husain mengatakan bahwa dimakruhkan pada puasa yang wajib. Adapun pada puasa nafilah maka tidak dimakruhkan. Ya, karena kalau dia tidak bersiwak bisa muncul riya. Orang-orang memuji dia, ya, karena dia berpuasa sunnah atau berpuasa nafilah. Ya, jadi kita ulangi lagi perbedaan pendapat dari para ulama tentang dimakruhkan atau tidaknya bersiwak setelah zawal ketika berpuasa. Ya, pendapat pertama, pendapat mazhab Syafi'i, ya, bahwa hukumnya makruh karena akan menghilangkan bau mulut, dan bau mulut itu, bau mulut orang yang berpuasa di sisi Allah Subhanahu wa taala lebih harum daripada misik. Pendapat yang kedua, pendapat jumhur para ulama, ya. Ini pendapatnya Imam Malik, Imam Abu Hanifah, dan Imam Ahmad bahwa tidak makruh. Ya, tidak makruh. Kemudian pendapat yang ketiga, Al-Qadhi Husain dari mazhab Syafi'iyah, ya, beliau membagi dua, ya. Kalau puasanya itu puasa yang wajib, maka makruh. Kalau dia bukan puasa yang wajib, ini puasa nafilah, maka tidak dimakruhkan. Kenapa? Karena lebih baik bagi dia untuk bersiwak. Ya, kalau dia tidak bersiwak, orang-orang nanti memuji dia, muncullah riya.
Oh, kamu kok nggak bersiwak? Wah, saya, ya. Akhirnya orang memuji dia dan muncul riya. Ini perbedaan pendapat dari para ulama tentang dimakruhkan atau tidaknya bersiwak setelah zawal, ya, ketika berpuasa. Adapun yang dikuatkan oleh Al-Imam An-Nawawi dalam Al-Majmu' Syarah Al-Muhazzab, beliau lebih menguatkan pendapat jumhur para ulama. Ya, bahwa hukumnya tidaklah makruh. Jadi boleh saja kita gosok gigi ketika sedang berpuasa. Ya, ketika kita sedang berpuasa. Ya. Jadi kalau misalnya bukan artinya bau mulutnya itu memang kita setel agar ada, enggak. Ya, kalau kita pun menggosok gigi kemudian nggak muncul bau mulutnya, kita tetap dapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala, bukan bau mulutnya itu yang harus dipertahankan. Wallahu taala a'lam. Jadi jelas ya. Ya, jadi kenapa yang antum tahu kenapa kok dalam mazhab Syafi'iyah itu dimakruhkan untuk menggosok gigi atau bersiwak ya bagi orang yang berpuasa setelah zawal. Ya, sebabnya kenapa? Karena akan menghilangkan bau mulut dan bau mulut itu disukai oleh Allah Subhanahu wa taala, lebih disukai oleh Allah, lebih harum di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada bau misik. Qala wa huwa fi thalathati mawadhi'a asyaddu istihbaban. Dan ya di 3 tempat siwak ini lebih ditekankan ya mustahabannya. Lebih mustahab lagi di 3 tempat. Jadi pada setiap kondisi ini mustahab, di sana ada 3 kondisi di mana siwak itu lebih ditekankan lagi. Yang pertama, inda taghayyuril fami min azmin wa ghairih. Yang pertama, ya berubahnya mulut, maksudnya berubahnya aroma mulut karena azmin. Al-azmin dijelaskan oleh beliau, al-azmu, kok al-azmin bukan azmin atau al-azmu, yaitu sukutut tawil, berdiam diri dalam waktu yang lama. Maksudnya tidak ada sesuatu yang masuk ke dalam mulutnya dalam waktu yang lama. Ya, maka mulut itu sering berubah. Ketika kita tidak makan, tidak minum, maka akan muncul aroma yang khas dari mulut kita. Walaupun antum sudah gosok gigi. Ya, kecuali pakai Listerin misalnya. Kalau Listerin itu 12 jam, bau mulut tidak berubah. Wallahu ta'ala lah. Ya. Tapi kebanyakannya kalau terjadi al-azmu, yakni sukut at-tawil, ya, maka dia ya lama berdiam, maka akan muncul bau mulut. Au tarkul akli wasyurbi, atau dia meninggalkan makan dan minum. Wa ghairihi, ya, dan sebab-sebab lainnya. Kata'ati dziraihatin karihah, atau semisal dia memakan sesuatu yang beraroma tak sedap. Makan apa? Misalnya makan durian atau makan pete, makan jengkol, ya, yang berbau tidak sedap, maka ini lebih ditekankan untuk menggosok gigi atau bersiwak. Jadi ini kondisi yang pertama, ya, al-azmu wa ghairi, artinya dia diam dalam waktu yang lama, tidak masuk makanan dan minuman dalam waktu yang lama, atau dia memakan sesuatu yang beraroma tidak sedap. Ya, yang beraroma tidak sedap. Jadi seorang muslim itu, barakallahu fik, ya, sangat menjaga ya kebersihan, sangat menjaga agar tidak mengganggu orang lain. Ya, agar tidak mengganggu orang lain. Ya. Maka orang yang merokok ini sebenarnya dia tidak membawa nilai-nilai Islam, ya. Merokok itu kan bau, membuat bau mulutnya. Ketika itu ngomong sama orang ya kecium baunya. Ya, maka seorang muslim itu menjaga kebersihan sampai aroma mulut. Nah, ini sering juga kadang-kadang kita dengan sebagian ikhwan bukan di waktu puasa, ya. Kemudian dia tidak menjaga bau mulutnya. Ini kalau ngobrol dekat, nah kalau sekarang mungkin jarang karena kita ada corona ya, pakai masker, kemudian ngomong pun jaga jarak. Tapi kadang-kadang itu ya ada ikhwan, saya tanya sesuatu ngomong itu ya, kita kadang-kadang itu yang menahan mau bilang, aduh mulut antum kok bau ya. Tapi kadang-kadang banyak yang seperti itu tidak menjaga bau mulut. Maka muslim itu menjaga. Kenapa di mustahab siwak itu pada setiap kondisi? Yaitu untuk menjaga bau mulut kita. Ya, ketika berbicara jangan sampai keluar aroma yang tidak
mengenakkan. Ini kondisi yang pertama ya, kalau mulutnya itu atau aroma mulutnya itu sudah berubah. Kemudian yang kedua, wa indal qiyami minan naum. Yang kedua, ketika bangun tidur. Ya, disunahkan untuk menyikat gigi atau bersiwak setelah bangun tidur. Kalau dalilnya kata Syekh Mustafa Buqa wa al-Bukhari wa Muslimun an Hudzaifah radhiyallahu anhu qala, ya, diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dari Hudzaifah, beliau mengatakan kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqama min al-lail yashusu fahu bis-siwak yashusu yadliku. Dari Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu, beliau mengatakan dahulu Nabi Shallallahu alaihi wasallam apabila beliau bangun di waktu malam, beliau pun menggosok giginya dengan siwak atau menyikat giginya dengan siwak. Nah, ini dalil yang sangat jelas menunjukkan kebiasaan Nabi Shallallahu alaihi wasallam bangun tidur, ya, terus gosok gigi, ya. Jadi habis bangun tidur gosok gigi. Qala wa rawa Abu Dawud an Aisyah radhiyallahu anha, dan diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dari Aisyah radhiyallahu anha, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana la yarqud min lailin wala naharin fayastaiqif illa tasawwaka qabla an yatawadda. Kata Aisyah radhiyallahu anha bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam tidaklah beliau tidur baik itu di waktu malam ataupun di waktu siang, kemudian beliau bangun, melainkan beliau bersiwak terlebih dahulu sebelum beliau berwudu. Ya. Jadi kata Aisyah, kebiasaannya Nabi, kalau beliau tidur kemudian beliau bangun, baik itu tidur malam ataupun tidur siang, maka beliau, ya, tidaklah beliau bangun, melainkan beliau melainkan beliau bersiwak sebelum beliau berwudu. Ini dalil yang menunjukkan, ya, bahwa disunnahkan untuk bersiwak setelah bangun dari tidur. Qala wa indal qiyami ila shalah, dan juga ketika bangun atau ketika ingin menegakkan sholat. Ya. Jadi ya ketika dia ingin sholat, siwak terlebih dahulu. Ya. Qala wa kadzalika indal wudu. Lama rawahul Bukhari wa Muslimun an Abi Hurairah anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala laula an asyqa ala ummati la amartuhum bis-siwaki inda kulli shalah. Demikian juga sebelum berwudu. Ya, jadi ketika sholat, demikian juga sebelum berwudu. Ya. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah, dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, ya, apabila tidak menyulitkan umatku, ya, kalau saja tidak memberatkan umatku, asyqa ala ummati, kalau saja tidak memberatkan atas umatku, sungguh aku akan perintahkan mereka untuk bersiwak setiap kali sholat. Ya, Nabi SAW mengatakan, ya, kalau tidak memberatkan umatku, ya, aku akan perintahkan mereka untuk bersiwak setiap kali sholat. Ini menunjukkan bahwa Nabi itu sangat perhatian, ya, kepada umatnya. Beliau tidak ingin agar umatnya itu merasa berat. Ini salah satu contoh yang menunjukkan bahwa beliau itu sangat sayang sekali kepada umatnya. Laula an asyqa ala ummati, kata beliau. Kalau saja tidak memberatkan umatku. Nah, beliau nggak mau memberatkan umat beliau, maka beliau tidak perintahkan mereka untuk bersiwak setiap sholat, sehingga hukumnya mustahab saja. Qala wa fi riwayatin inda Nasa'i fil Kubra wa Ibnu Khuzaimah inda kulli wudu. Ya. Dalam riwayat Nasa'i dalam Sunan Al-Kubra dan juga diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Khuzaimah dalam sahihnya, beliau mengatakan, diriwayatkan bahwa inda kulli wudu. Ada riwayat yang mengatakan setiap kali wudu. Ya. Jadi ini sebenarnya sama, ya. Wallahu ta'ala alam, kalau seseorang itu sudah bersiwak sebelum wudu, maka dia tidak perlu lagi mengulangi ketika sholat.
Karena intinya antum itu memasuki sholat dalam keadaan mulutnya bersih dengan siwak. Mau itu dilakukan sebelum wudhu atau dilakukan sebelum ditegakkannya sholat. Ya kalau misalnya sebelum wudhu sudah gosok gigi atau sudah bersiwak, maka tidak perlu mengulanginya ketika sholat. Ya. La amartuhum amra ijab. Ya. Maksud dari sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kalau saja tidak memberatkan umatku, akan aku perintahkan mereka bersiwak. Maksudnya aku akan perintahkan mereka dengan perintah yang wajib. Ayo siwak, kalau enggak dosa. Nah, tapi ini kan memberatkan. Oleh karena itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak memerintahkannya dengan perintah yang wajib. Wahada dalil istihbabil muakkad atau ya muakkad. Dan ini merupakan dalil yang menjelaskan bahwa hukumnya itu sangat ditekankan, ya, sangat ditekankan. Baik, ini adalah waktu-waktu yang mustahab ya bagi seseorang untuk untuk bersiwak, Baik. Kemudian di sana ada waktu-waktu lainnya yang juga kita tambahkan di sini. Waktu-waktu lain yang disunnahkan pula bagi seseorang untuk bersiwak. Di antara waktunya adalah inda qiraatil Quran. Ya. Inda qiraatil Quran, ketika membaca Quran. Ya, dalam hadis Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, ya, hadisnya disahihkan oleh Syekh Al-Albani, dikeluarkan oleh Imam Al-Baihaqi dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani, bahwa beliau mengatakan ketika membaca Quran, umirna bisiwak, kami diperintahkan untuk bersiwak. Ya. Ketika membaca Quran, kami diperintahkan untuk bersiwak. Berarti yang keberapa ini? Yang keempat ya. Keempat yang disunahkan juga untuk bersiwak, yang ditekankan untuk bersiwak, yaitu ketika membaca Al-Quran. Kemudian yang kelima, tempat yang kelima yang juga disunahkan untuk bersiwak adalah inda dukhulil bait. Ya, ketika masuk ke dalam rumah. Dulu Aisyah radhiyallahu anha ditanya, ya, bi ayyi syai'in kana yabda'un Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala baitah. Ya, dengan sesuatu, dengan apa? Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam itu memulai ketika akan masuk ke dalam rumahnya, qalat bisiwak. Maka Aisyah mengatakan dengan siwak. Jadi beliau sebelum masuk ke dalam rumah, beliau bersiwak. Nah, ini karena beliau akan menemui keluarga beliau. Ini menunjukkan bahwa disunahkan bagi kita itu untuk memperbaiki keadaan kita ketika bertemu dengan keluarga kita, bertemu dengan istri. Ya, jangan kemudian tidak peduli dengan penampilan. Nabi SAW itu bersiwak sebelum beliau Shallallahu Alaihi Wasallam masuk ke rumah beliau untuk menemui istri beliau. Ya, maka suami yang baik, ya, yang menyenangkan istrinya. Kalau ketemu istri, ya nanti antum, ini masih pada bujang ya. Nanti kalau ketemu mau masuk rumah, ketemu istri, ya itu perbaiki dulu. Ya kalau misalnya masih bau, ya segera mandi, masuk rumah, mandi, baru kemudian bergaul dengan istri. Kalau masih kotor, letak, apalagi langsung minta dilayani. Nah, itu dia. Itu zalim kepada istri. Dalam keadaan masih bau, kemudian minta dilayani oleh istri, ya. Mandi dulu atau bersihkan dulu, baru kemudian kita mendekat kepada istri. Baik. Kemudian juga disebutkan oleh dalam Kifayatul Akhyar, ada tambahan lagi yang keberapa? Yang keenam berarti ya. Yang keenam kata beliau, ini tambahan dari beliau, disunnahkan untuk bersiwak inda iradatin naum, ketika ingin tidur, sebelum tidur. Wallahu taala alam, enggak dikasih dalil oleh beliau, ya, inda iradatin naum. Allah taala alam, ya, mungkin ulama dahulu sudah mereka
melihat bahwa ada kemaslahatan yang besar dari menggosok gigi sebelum tidur. Tidak ada dalilnya sih, tapi beliau wallahu taala mungkin melihat bahwa ada faedah yang besar dari menggosok gigi sebelum tidur. Dan sekarang ini dibuktikan kan. Sebelum tidur itu hendaknya kita tidur dalam keadaan mulut kita bersih, ya. Makanya gosok gigi itu sehabis makan dan sebelum tidur dengan pasta gigi berfluoride, ya, kata iklan gosok gigi, ya. Nah, ini para ulama sudah mengatakan bahwa inda iradatin naum, ya, sebelum tidur ini juga disunnahkan untuk bersiwak atau ditekankan untuk bersiwak. Berarti ada berapa? 6 kondisi yang ditekankan untuk bersiwak, ya. Yang pertama tadi adalah sebagaimana disebutkan dalam Matan Abi Suja, ya. Yang pertama ketika bau mulut berubah, yang kedua ketika bangun tidur, yang ketiga ketika akan menegakkan sholat, kemudian yang keempat, ya, ketika ingin membaca Al-Quran, yang kelima ketika akan masuk ke dalam rumah, yang keenam sebelum tidur. Ini waktu-waktu yang ditekankan untuk bersiwak atau menyikat gigi. Kemudian di sana permasalahan yang terakhir mungkin yang kita sampaikan berkaitan dengan as-siwak, ya, di antara sunnah bersiwak, ya, apa sunnahnya bersiwak? Ya. Di antara sunnahnya disebutkan dalam Kifayatul Akhyar, qala wa yustahab, ya, an yustaka bi yaminihi. Yang pertama disunahkan bagi dia untuk bersiwak dengan menggunakan tangan kanan. Nah, jadi gosok giginya atau siwaknya itu dengan tangan kanan. Qala wa bil janibil aiman min famihi. Kemudian dia memulai menggosok bagian kanan, tayamun. Ya, Nabi SAW apabila melakukan sesuatu, dia suka memulainya dengan dari sebelah kanan. Sehingga dalam bersiwak pun mustahab hukumnya untuk at-tayamun dari sebelah kanan. Pegangnya pakai tangan kanan, kemudian dia memulai dari menyisiri atau menyikat bagian kanan dari mulutnya. Qala wa an yamurrahu ala saqafi khalqihi imraran latifan wa qarasi adrasihi. Kemudian yang ketiga, dia memperjalankan siwaknya ke langit-langit al-halq, kerongkongannya. Jadi disikat bagian kerongkongan. Jadi membersihkan sikat gigi itu bukan hanya membersihkan gigi saja, tapi membersihkan mulut secara keseluruhan. Ya, jadi langit-langit gigi itu juga digosok, ya, imraran latifan, ya, dengan melakukannya itu dengan lembut. Jadi bukan digosok dengan keras itu sampai berdarah, enggak. Imraran latifan. Masya Allah, ya, beliau mengajarkan kita gosok gigi nih. Ya, digosokkan dengan lembut. Wa qarasi adrasihi, demikian juga tidak dia lupakan untuk menggosok gusi, ya, kursi dari gigi-giginya. Kursi dari giginya. Apa kursi dari gigi? Yaitu gusi. Jadi kalau gosok gigi itu disunahkan untuk juga menggosok gusi kita, ya. Qala wa yanwi bisiwaki as-sunnah. Kemudian dia meniatkan dengan siwaknya itu untuk melakukan sunnah, ya, mengerjakan sunnah. Jadi dia berniat bahwa ini saya sedang mengerjakan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, namal a'malu biniat. Kalau antum niatnya itu hanya untuk menjaga kebersihan, yaitu antum mendapatkan pahala menjaga kebersihan. Tapi kalau niatnya itu selain untuk menjaga kebersihan dan juga untuk mencontoh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka kita dapat apa? Pahala double, ya, pahala menjaga kebersihan dan juga pahala memelihara sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini sunnah siwak. Yang pertama dia bersiwak dengan tangan kanan, atau kalau mau diurutkan, tentu yang pertama niat dulu, ya. Dia niat untuk melakukan sunnah. Kemudian yang kedua dia bersiwak dengan tangan kanan. Yang ketiga, dia memulai membersihkan bagian kanan dari mulutnya. Kemudian yang keempat, sunnah dari siwak, dia memperjalankan siwaknya itu ke langit-langit tenggorokannya dengan lembut,
dan juga membersihkan gusi-gusi dari mulutnya, ya. Karosi atrosi, kursi dari gigi-giginya, ya. Wallahu taala a'lam. Nah, ini yang berkaitan dengan as-siwak. Baik, kita cukupkan dulu sampai di sini. Kalau ada yang ingin bertanya ya berkenaan dengan siwak, silahkan layangkan ke admin ya. Bagi yang mengikuti dari Facebook, silahkan antum tinggalkan di kolom komentar. Insya Allah sebelum kita mulai pada pelajaran yang akan datang, kita akan jawab terlebih dahulu. Naktafi bihadzal qadar. Insya Allah pada pertemuan yang akan datang kita masuk ke dalam pembahasan yang baru, furudul wudu, ya, kewajiban-kewajiban dalam berwudu. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.